Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special Oke. Sudah di semua? Ada yang belum diisi? Oke, kalau belum diisi silakan diisi dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Setelah itu kita akan melaksanakan sesi pembukaan. Sudah diisi. Ada yang belum dapat? Bukan mau Indonesia nggak tahu. Mulai untuk pelatihan kita pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam pelatihan ini dan kita bisa memahami, mengelak semua materi-materi yang kita diskusikan dan bisa kita aplikasikan di ilmu kita. Berdoa, silakan. Selesai. Untuk berikutnya, saya persilakan kepada Bu Adi untuk bisa memberikan sambutan sebelum kita mulai pelatihan. Kepada Bu Adi, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih pada tim CF sudah melalui banjir ya. Saya biasa sampai di sini dan tim itu masih ada kegiatan yang mungkin nanti menyusul. Jadi untuk rekan semuanya bahwa hari ini merupakan batch kedua dari brand kita. Ya, seni negosiasi dengan kegiatan nanti ya. Jadi harapannya nanti kita bisa belajar bersama, sharing, kemudian nanti aktif menyampaikan teman-temannya yang terkait dengan hal ini ya Pak, nanti terkait suatu. Nah, jadi harapannya bisa meningkatkan skill kita di sisi yang lain karena teman-teman semuanya ya merupakan pemimpin masa depan kami, jadi kita tetap bekali dengan skill atau knowledge yang lain yang terkait langsung misalnya dengan sifatnya skill kalian yang masing-masing, tapi itu semua boleh belajar dan juga nanti meningkatkan tantangan misalnya lebih lanjut. Baik, itu saja dari saya, selamat belajar dan nanti tetap semangat, kalau ngantuk juga akan ada kopi ya. Jadi silakan menikmati. Belajar dari saya dan Pak Tadi, terima kasih banyak nanti pilihannya dan nanti silakan untuk bisa berkonsultasi kalau misalnya bisa yang lain merupakan tersebut untuk hari ini. Oke, belajar dari saya, terima kasih lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari untuk sambutannya. Semoga perjalanan pelatihan kita hari ini lancar semuanya. Baik, teman-teman, mungkin sebagian besar saya tidak merasa asing dengan teman-teman. Di pelatih ada saya. Di Business Management saya tersertifikasi di SDM, di HR, kemudian di marketing, di financial literasi, di business counseling, dan di beberapa yang lain. Di pendidikan saya trainer di Kominfo, kemudian business mentor, dan pendanaan UMKM. Pekerjaan sehari-hari saya di PT Kampus Data Media sebagai guru, kemudian di PT Manajemen Data dalam Manajemen sebagai guru, di Kampus Digital Indonesia sebagai direktur, di Bisa Indonesia Perkasa sebagai komisaris, dan pengelola yayasan sebagai ketua yayasan di Bank Indonesia tidak pernah, dan pembina di yayasan tidak satu. Nah, ini portofolio kami untuk baik itu perusahaan, produk, aplikasi, ya karena kalau PT Kampus Data Media itu
bergerak di bidang teknologi informasi. Dulu kami memulai dari usaha connectivity, yaitu warnet, ya, di tahun 2001. Jadi dari 2001 sampai hari ini kan kita masih punya warnet. Kenapa? Ya, itu salah satunya. Makanya sebelum itu sekarang sudah kita tutup kemarin pandemi. Jadi sekarang warnet yang tersisa ada 3 di Fatmawati, di Gajah, sama di Esok. Tapi tidak di warnet ya, sekarang sudah ada bentuk digital sebagai edukasi rekreasi. Jadi 2001 mulai di connectivity, kemudian 2009, 2008 mulai di kontennya adalah software developer. Kita ada software aplikasi, ini aplikasi online, ini software, ini juga software. Kampusnet itu juga sekarang jadi software. Kalau sebelumnya berbentuk warnetnya namanya kampusnet, dan sekarang kita jadikan software namanya LMS, software LMS. LMS itu Learning Management System. 2006 kita nambah Omas ya. Omas ini sebetulnya ada dengan retail, jadi di setiap warnet kita punya retail. Kalau sekarang Omasnya ya e-commerce. Kemudian secara organisasi ini beberapa organisasi yang saya ikuti, saya sempat menjadi ketua ikatan alumni psikologi UNED dan beberapa organisasi yang lain. Baik, teman-teman, setelah sering kita bernegosiasi, urusan berangkat ke sini aja mungkin juga ada negosiasinya ya. Betul nggak? Betul, ya. Kalau ini negosiasi, tergantung tempatnya ya. Oh, di soalnya kita negosiasi ya. Mungkin negosiasi sama pasangan. Jadi mobilnya apa? Punya mana masalahnya? Oh, pasangan yang mana? So, ini kayaknya banyak pengalaman negosiasi. Malah dulu. Gitu. Silakan. Berarti ada bahan dulu, ada masalah. Yang lain buru-buru ya, atau subuh ya. Oke, jadi karena kita semua adalah para praktisi, sehingga kita semua pernah mengalami, baik itu secara teknik maupun secara strategik. Artinya, secara pribadi kita mengalami sendiri, berhadapan langsung, sehingga secara teknik itu kita sudah pernah melakukan, atau secara strategi kita juga pernah terlibat, karena yang dihadapi adalah lebih banyak lagi dan melibatkan tim kita. Kalau tim kita terlibat, berarti kita pernah terlibat urusan strategi. Tapi kalau kita menghadapi langsung, itu kita taktik. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, ngomong suara saya jelas ya? Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin cerita. 2009 kami pernah mengalami kejatuhan bisnis. Kejatuhan bisnis nilai 900 juta. Ya, 900 juta itu utang bisnis. Dan sebagai pemula, sebagai pembisnis pemula, bahkan waktu itu kami rata-rata usianya adalah 26 tahun ya. 26 tahun. Jadi kalau saya lahir tahun 93, jadi umur 26 tahun punya utang 900 juta. Itu rasanya itu menurut 900 juta itu besar apa kecil? Kecil ya? Itu 2009. Emang sekarang kecil ya? Mungkin harga kamar kita aja ya. Kekayaan amin. Jadi kami orang lain dolar. Apa janji? Jadi waktu itu kami jatuh 900 juta. Jadi membuka kita itu utangnya sih
utang 900 juta yang deadline-nya ya tahun itu juga harus selesai. Karena kita nggak tahu jalan keluarnya, pusing. Ikut seminar kesana kemari, ikut pelatihan kesana kemari, terus setiap ada seminar yang urusannya itu atau judulnya itu bebas hutan, semua itu dikejar semuanya. Meskipun di sana itu cuma review itu begini, habis itu seminar itu jurus-jurusnya nggak dikeluarin. Kamu mau tahu caranya, ikuti seminar berikutnya, ikuti training berikutnya. Jadi kita itu latihan itu macam-macam. Latihan mulai dari ratusan ribu, jutaan, bukan puluhan juta. Maka tahun 2009 itu sampai kami ikut pendampingan bisnis itu nilainya 25 juta per orang. Dan kami itu bertahap, gitu. Berbuat satu tahun itu berbuat saking mumpuni. Itu pun di kelas pendampingan itu yang membuat kita sembuh sebetulnya bukan di pelatihan. Apa yang membuat sembuh kira-kira? Kita ini jajaran sama teman sekelas, terus nanya, utangnya berapa? Terus dia cerita, utangnya 20 miliar. Nah, itu langsung kita sembuh gitu. Ternyata balik itu ternyata teman-teman ketemu orang yang sakitnya lebih parah. Itu sudah cukup membuat kita itu sembuh, membuat kita bahagia. Nah yang menarik ya, akhir pendampingan itu teman yang saya tadi tanya 20 miliar utangnya, itu di akhir pendampingan, di akhir 2009 dia utangnya naik jadi 40 miliar. Itu yang membuat kita itu bersyukur gitu. Tidak separah dia, karena dia mungkin sudah terlanjur breedingnya itu sudah ya ibaratnya begini, sampai waktu kemarin ini orang sudah breeding, sudah harus siap operasi, ini malah disuruh senam ya, sama trainernya itu disuruh senam ya, udah kakinya kalau sudah breeding, sehingga tambah breeding, tambah belajar. Sehingga cerita di akhir tahun itu kami ketemu dengan guru, alhamdulillah ketemu dengan guru yang punya utang jauh lebih besar, utangnya 62,5 miliar. Dan beliau utang itu tahun 2004 selesai tahun 2006. Jadi 62,5 miliar itu kejadian 2004 selesai 2006. Dan pada saat 2008, jadi sebelum kami ketemu beliau 2008 itu asetnya sudah 2 triliun naik. Kami kayak ketemu overwhelmed, amazing gitu. Itu 2009 kemudian kita berbenah banyak, ya, berbenah banyak sampai membuat tadi aplikasi akuntansi online. Itu karena salah satu membuat kejatuhan kita adalah kami tidak bisa membaca dashboard keuangan dengan benar. Tidak bisa membaca dashboard keuangan. Jadi uang kita kalah. Nah, ternyata tidak cukup sampai di situ. 2015 kami utang lagi, yang kan 66,5 miliar, yang kan 66,5 miliar. Jadi 6,5 miliar itu utang yang kita ini dapat pinjaman tanpa mengajukan. Jadi dapat pinjaman keduanya. Jadi sebelum 2015 kita itu sering jadi begini, singkat ceritanya nih, kami itu adalah praktisi warnet, ya, connectivity, sehingga punya langganan internet itu rutin ya, ke beberapa provider. Salah satunya milik BUMN. Tagihan kita rata-rata waktu itu sebulan ya, bayar ke provider itu adalah 100 ke atas, 100 juta ke atas per bulan. Sehingga menurut BUMN ini, ini kayaknya perusahaannya bagus. Itu awalnya ini terus diajak utang, mas, tak bantu mas, buka cabang lagi. Singkat cerita, kita dapat bantuan. Ya memang kalau sudah ketemu lembaga keuangan itu antara dibantu atau dijer. Jadi itu beda tipis ya, beda tipis. Ini dibantu atau diikat itu kita beda tipis. Karena kalau sudah, nanti kita bahas juga. Kalau kita sudah memutusin pakai emosi,
maka sudah tidak rasional. Itu kita waktu itu terlibat secara emosi. Jadi memutuskan utang itu karena nggak enak, keseringan ditawarin nggak diambil-ambil. Utang kita 6,5. Yang 6,5 ini kami belum pernah sebelumnya. Pegang duit 6,5 itu belum pernah. Gitu. Dan ternyata kita ini memang kapasitas kita itu ya hanya sebatas KM yang pernah kita lewati. Kalau kita itu seringnya itu pegang 100.000, begitu dipegang uang 10 juta, itu sudah paras dingin. Awalnya udah bingung udah. Karena kita pegangnya 100.000. Ayo biasa pegang 10 juta, dipegangin 100 juta, itu juga sama, udah paras dingin. Makanya dari itu kita mulai sadar, ternyata 6,5 itu bukan kapasitas kita. Sehingga begitu utang 6,5 ya repot gitu. Itu punya 13 cabang, kita sebagai roh, manajemen sebagai muat, ya. Apa tadi? Operasi tanda tangan. Jadi dari 2001 sampai 2019 kejadian OTT itu sering. Entah itu transaksi narkoba, ada juga kejadian apa. Cuma kejadian sebelumnya OTT itu terjadi tidak pernah melibatkan tim kami, tidak pernah melibatkan karyawan kami, tapi orang luar yang janjian di kebetulan misalnya CODR gitu ya, CODR narkoba tapi ketemunya di warnet gitu. Nah, otomatis ada OTT, terus semuanya kan kena tuh dijadikan saksi, sehingga mayoritas lepas. Nah kejadian tahun 2019 itu OTT-nya bukan urusan rokok, OTT-nya urusan judi online. Kalau urusan judi online berarti melibatkan internet kan? Kalau melibatkan internet itu tim manajemen kami, mulai dari operator, manajer kabel, manajer HRD, manajer network, semuanya disapu gitu. Itu yang namanya ngambilin orang itu kayak mungkin kalau ini kan teman-teman pernah nonton film Budi Darwis sekali ya. Jadi ada yang dijemput di rumahnya jam 3 dini hari, ada yang jam 4 diambil gitu sama polisi. Terus dimintai keterangan dan endingnya ada satu orang karyawan yang jadi tertangkap. Tapi kami 100% yakin ini anak nggak melakukannya. Dari mana kami yakin? Karena ketika kami forensik ya, di internal itu kemudian kami bawa ke tenaga ahli yang kami punya kami punya teman gitu. Kompetensi untuk mengotak jaringan itu tidak dimiliki oleh anak ini. Jadi tim kami itu tidak punya kompetensi mengotak jaringan sampai selevel itu. Selain membuka BNSN Google, karena diminta menunjukkan apa saya sudah pernah melakukan di kegiatan network. Itu dia mempresentasikan saya pakai kode ini. Nah, kode itu kok nggak bisa nembus si kata si Adi network ini. Tapi kami yang dioperasi. Ada yang simpulannya adalah kami sedang dikerjain orang lain. Nah, dan memang endingnya baru ketahuan setelah proses terjadi. Yang namanya ketemu aparat itu sampai sekarang di case ini kami itu habis sekitar secara materi sekitar 600 juta. Kalau ditambah dengan materi ya mungkin lebih dari 900 juta. Artinya begitu terjadi OTT itu polis lain. Di polis lain satu, tapi ancaman dari kepolisian itu polis lain semua cabang. Padahal buka satu polis lain ini jangan juga mas. Buka satu polis lain itu nilainya 10 juta kali 10. Jadi sampai kami itu habis ini belum pemilu. Sebelum pemilu berlangsung itu ada kalimat yang menarik.
lebih memilih mana? Menang bermasalah atau kalah bermartabat? Menang bermasalah atau kalah bermartabat? Menang bermasalah ya? Karena meskipun bermasalah tetap menang gitu kan? Yang penting menang. Banyak atau sulfat ya? Tapi alhamdulillah itu sudah terang semua. Pertemuan sebelumnya kan sebelum pemilu ya. Ada yang ketemu cara saya. Oke, lanjut. Mitos kedua. Mitos yang kedua adalah negosiator handal adalah dilahirkan, bukan dibentuk. Sehingga seakan-akan orang itu menganggap negosiator itu bakat. Begitu kita terlibat dalam negosiasi, karena kita nggak pede kemudian mengajukan yang lain. Kamu aja yang makan, kamu aja yang maju. Kenapa? Karena merasa kita nggak kompeten. Yang lain lebih kompeten, lebih siap menghadapi. Padahal, ini kalau salah bahasa jalanannya, hidup ini kan perjalanan, bukan layar. Jadi jalannya aja. Karena kalau kita melari kemanapun, ya, tidak dihadapi. Banyak orang yang lari dari masalah atau kondisi yang tidak menyenangkan, lupa bahwa bumi itu bulat. Karena bumi itu bulat, sejauh pun kita lari, akan ketemu di titik yang sama itu. Maka seorang negosiator harus memahami betul bahwa the law of Earth planet ini, hukum planet bumi, bahwa bumi itu bulat, sehingga masalah apapun itu tidak untuk dijauhi. Karena semakin jauh kita menjauhi masalah atau lari dari masalah, bahwa bumi itu bulat, kita akan kembali ke titik yang pernah kita lalui itu. Sehingga sebagai seorang negosiator kita harus memahami, siap menghadapi. Oke. Mitos yang ketiga. Yang ketiga bahwa negosiasi adalah perkara konfrontasi. Seakan-akan kita berada dalam sebuah pertempuran, peperangan yang betul-betul harus bentrok. Ini akan kita bahas. Serunya negosiasi. Bahkan suatu saat kita akan bisa menikmati negosiasi. Karena setiap hari, hampir setiap hari, kita selalu negosiasi. Oke, ya silakan. Yang poin kedua, negosiasi adalah kalau banyak mitos, kalau masuk ke yang bentuk atau yang sudah awal atau tidak Kurang negosiasi. Oke. Gimana? Oke. Baik. Kalau bakat itu bukan di negosiasinya. Kalau negosiasi sebuah skill lah, atau kompetensi ya. Kalau bakat itu wilayahnya potensi. Ini bedanya apa? Bedanya dilahirkan dan dibentuk. Jadi kalau bicara kompetensi, itu kan ada 3 komponen ya. Skill, knowledge, sama attitude ya. Nah, yang kita sebut sebagai bakat itu nilainya adalah potensial. Ini hanya satu bagian dari attitude, atau satu bagian dari skill, atau satu bagian dari knowledge. Satu bagian saja. Misalnya tentang kapasitas berpikir.
Dulu kita mengenal istilah IQ ya. Ada orang yang lahir dengan IQ 115, artinya dia dimasukkan kategori di atas rata-rata. Ada orang yang lahir dengan IQ 85 atau di bawah rata-rata. Nah, IQ 115, maka otaknya orang ini memiliki kapasitas yang besar sehingga dia lebih mampu menampung banyak informasi dibanding yang IQ-nya 85. Makanya orang-orang yang dengan IQ 85 begitu dia memilih karir, pilihan karirnya itu lebih dekat kepada hal-hal yang sifatnya teknis vokasional. Sedangkan IQ 115 kalau mengambil karir, dia punya pilihan yang lebih ke akademis strategi. Mulai yang ini nama betul Pak. Daerah 77. Daerah 77. Wow, isi kebiruan. Oke. Sebelum kita ini ya, apa yang ingin Anda dapatkan dari keadaan ini yang sampai sebenarnya bagaimana cara kita meredam emosi saat berbicara. Emosi berbicara Baik, siapa lagi yang mau sharing? Oke, selamat. Kalau saya itu juga mampu Alat untuk menggapai tujuan. Oke. Siapa lagi? Tak selamat. Baik, ada lagi? Oke, silakan. Ya, tentunya poinnya adalah menjadi negosiator yang bisa memberikan arahan terhadap tim pada saat kata diskusi itu menjadikan keputusan yang lebih bisa bila kita sebagai subjek atau mungkin kita menjadi penengah ya di dalam diskusi itu kita bisa mengarahkan mengajarkan bahwa apa yang kita bahas itu adalah keputusan yang sama-sama dalam awal. Oke. Baik, terima kasih Pak Andika. Ada lagi yang lain? Yang ingin sharing? Cukup? Kamu? Oh sama? Baik. Oke, teman-teman dulu buat kita semuanya. Baik, semoga Bapak Ibu mendapatkan apa yang diharapkan ya. Karena kita tidak ada sesi khusus tanya jawab ya. Kalau ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan silakan langsung. Sehingga kita bisa langsung diskusi. Karena memang pertemuan kita hari ini tidak sepenuhnya pelatihan, tapi semi-semi workshop. Semi-semi workshop untuk bedah kasus. Karena kita semua pasti punya kasus berbeda. Apalagi kalau tadi Pak Subagio, usianya 6 tahun di atas saya. Ya. Kan mengalami kasus lebih banyak dibanding kasus saya. Ya. Istri saya baru 1. Beliau 1 juga ya? Oh iya. Ya. Saya 3. Satu ini mau ini kok. Oh, begitu. Satu amin. Sekarang bebas sosial. Nah, mungkin saya nggak tahu Pak, satu di sini, satu di sana, satu di sana. Oke. Ya ada yang dari 40 orang ini maka bisa diambil sempat bahwa aspek daya tangkap komunikasi itu cuma 2 tahun atau Iya. ada maunya juga fokusnya nanti sendiri nggak mau Jadi, untuk masalahnya tadi Pak tadi ya. Jadi tadi Pak Adi bertanya, ketika kita melihat tim kita yang mungkin kita menduganya superstar, ya, bukan kita sementara adalah superstar, kemudian kita beri penawaran, siapa yang mau promosi gitu ya. Nanti langsung
pengen maju, ada yang masih ragu-ragu, itu Pak ya. Ada yang mikir-mikir dulu dan nggak mau. Nah, sebetulnya ada beberapa kemungkinan gitu Pak. Kemungkinan pertama adalah informasi yang disampaikan Pak Adi itu belum jelas, belum lengkap. Belum lengkap. Karena belum lengkap, biasanya mereka mengasumsikan sendiri, sehingga menganggap tugas sebagai supervisor itu seperti yang mereka lihat dari Pak Adi. Ketika melihat Pak Adi itu selalu bahagia, supervisor itu membahagiakan. Tapi kalau saya balik melihat Pak Adi itu ruwet, itu mereka nggak bayangkan bahwa jadi supervisor itu akan tambah ruwet. Sehingga pilihannya adalah kurang satu kan tidak mau jadi seperti Pak Adi yang tambah ruwet itu. Nah, itu karena informasi yang diberikan peluang, akhirnya mereka mengangkat sendiri. Yang kedua adalah memang bisa jadi ada wilayah dari amal mereka sudah dijelaskan berkali-kali, ya, sudah dijelaskan berkali-kali, masih belum paham juga tentang apa hak dan kewajiban, tugas fungsi jabatan atau tupoksi ya, sehingga mereka belum ngeh apa yang membuat mereka itu perlu ngambil. Jadi kayak apa? Nanti saya akan kasih tahu kesimpulan dari semua kejadian ini yang paling utama apa. Yang ketiga, masalah kedua. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah teori kebutuhan Maslow. Maslow ya. Kebutuhan paling rendah adalah fisiologis. Yang kedua adalah pasangan. Yang ketiga kasih sayang. Yang keempat penghargaan. Yang kelima adalah aktualisasi. Ada beberapa orang itu level kebutuhan rasa aman itu lebih tinggi atau lebih besar, sehingga ketika dia berpisah dari komunitas yang sekarang merasa tidak aman. Kan mungkin untuk urusan bekerja memulainya dari sini ya, memenuhi kebutuhan dasar. Begitu sudah mulai bekerja, punya teman, punya keluarga baru di tim yang sekarang, sehingga tim sekarang itu adalah orang-orang yang membuat dia merasa aman. Sehingga ketika mendapatkan promosi, itu justru yang mendapatkan muncul ada rasa kehilangan rasa amannya itu. Dia agak sakit banget. Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan. Nah, oke. Sekarang apa yang membuat orang itu memutuskan mau maju atau tidak mau maju? Dari semua alasan ini ada kesimpulan. Mau kita bahas sekarang apa nanti? Sekarang? Oh, habis ini break ya? Itu bukan soal Pelangan. Siapa? 100 tak? 203. Siapa? Oh, profesinya kimiawan. Oh, sekarang kita itu yang ini. Saya belum kalau yang kerja bulanan juga Pak? Iya, kalau kerja bulanan profesinya apa? Iya, kerja bulanan 200 kan? Profesinya kayaknya security gitu. Tapi di media perawat muda Pak muda, dan keperluan Seperti kadang waktu dulu saya baca biografinya, itu pernah jadi security, pernah jadi bodyguard,
Jadi pernah dia masuk di profesi-profesi yang mengandalkan fisiknya, bukan mengandalkan otaknya. Dari ya berarti itu Benar? buat eksperimennya orang itu ya. Ya, istilahnya begini, kapasitas yang besar, kan kita bicara IQ itu kan bicara kapasitas ya. Kapasitas yang besar, dulu zaman kita sekolah, orang tua itu langsung stres kalau dengar anaknya itu IQ-nya rendah. Kenapa? Karena teori zaman itu semakin tinggi IQ menentukan kesuksesan seseorang. Ketika IQ-nya tidak tinggi, dia kan tidak sukses. Kenyataannya, keseluruhan yang IQ-nya tinggi, profesinya pun bukan profesi yang tidak orang mentereng gitu, tidak orang sukses. Kenapa itu terjadi? Ternyata kesimpulannya adalah fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Jadi kalau genetiknya itu tinggi, ya potensinya atau bakatnya itu tinggi, tapi kalau ketemu lingkungan yang tidak mendukung, kalau lingkungannya rendah, ya fenotipnya rendah. Gitu. Tapi kalau genetiknya itu biasa aja, tapi lingkungannya mendukung, Lingkungan yang mempengaruhi paling nah, lingkungan mempengaruhinya ini Pak, fenotip. Fenotip kalau bahasa biologis ya, biologi itu kita ada istilah fenotip itu adalah yang terlihat, perilaku yang terlihat. Orang yang tadi yang kita lihat perilakunya, yang kelihatan langsung termanifestasi, itu kan dipengaruhi oleh genetiknya, DNA dalamnya, sama lingkungan. Makanya tidak sedikit anak-anak yang mungkin terlahir dengan cerebral palsy, ada yang disleksia. Tahu ya disleksia? Pernah dengar nggak? Disleksia itu gangguan perkembangan otak sehingga membuat orang itu kesulitan membaca. Contohnya kalau di Indonesia itu jadi Corbusier, termasuk anaknya Aska. Kalau di luar negeri itu siapa pemain Mission Impossible? Tom Cruise juga disleksia. Antara pendapatan dan pengeluaran kan semuanya punya penghasilan, berarti nggak ada masalah dengan penghasilannya. Masalahnya pengeluarannya. Orang-orang yang tidak ada keluhan, tetapi organ-organnya tidak berjalan sempurna. Misalnya ginjal sudah 100% sempurna, tapi dia nggak pernah sakit ginjal. Suatu saat tiba-tiba ginjalnya jebol, baru sakit. Mungkin banyak di antara kita hari ini terlihat sehat, tapi tidak sempurna organnya. Entah itu jantung, paru-paru, lambung, itu kategori tidak sehat. Tapi kalau masih beberapa kali perawatan, harus ada rawat jalan, harus ada kontrol seperti opnam, silakan hasilnya disesuaikan. Ukurannya, tapi berubah banyak di isinya. Idealnya setiap orang itu setiap tahun itu punya masalah yang berbeda. Kalau setiap tahun masalahnya sama, berarti belum bertumbuh. Ada yang mungkin PPM ya. Aman tadi, langsung masalah dari Aldi ya. Ya, oke ya, biasa ya. Ada yang mungkin nggak sempat komunikasi dengan keluarga. Ya, oke. Berikutnya adalah rekreasi. Rekreasi itu adalah bersenang-senang atau healing, mengambil waktu khusus untuk bisa menenangkan diri. Ya, itu rekreasi. Kalau Anda sudah pernah punya waktu lagi rekreasi, ya berarti 1 lapis atau 20%. Kalau masih punya waktu meskipun sedikit ya 40%. Tapi kalau setiap hari bahkan kerja rekreasi 40%. Maksudnya berapa?
Berarti rekreasi dan finance-nya nanti ya? Belakang. Rekreasi ini belum itu berduit loh Pak. Misalnya teman-teman di Jepara itu kalau ke pantai juga gitu ya? Oh iya. Oke, ke kopi, ke kafe, ke mana gitu. Nah itu betul-betul ya? Dan itu betul-betul mana aja? Yang teman itu baru duit. Temen yang bisa duit ya. Oke, rekreasi ya, misalnya 3-50% ya. Berikutnya adalah social life. Social life ini seperti Anda kalau itu pertemuan RT itu bersilaturahmi dengan warga, kemudian kalau ada hajatan dapat undangan itu bisa hadir. Kan ada orang yang selalu bisa hadir, ada yang selalu tidak bisa hadir. Social life. Nah, silakan ya dijelaskan. Berikutnya adalah karir. Pasangan aku mestinya lebih dari yang sekarang. Nah itu silakan 80%. Atau di bawahnya. Oke, terakhir rumah. Kalau menurut Anda, rumah yang Anda tinggali sekarang itu sesuai dengan yang Anda harapkan, yang menurut idealnya Anda. Misalnya 5 kamar. 5 kamar. Itu memang menempati rumah 5 kamar. Berapa kamar? Sesuai idealnya, sesuai yang menurut Anda ideal. Ya tidak harus. Ya mungkin idealnya ya, karena misalnya anaknya 3, ada putra ada putri, berarti kan minimal ada kamar orang tua, kamar anaknya putra, kamar anaknya putri, ada ruang untuk misalnya nyimpan sesuatu. Ya. Tapi kenyataannya mungkin belum tercapai ya, itu silakan dijelaskan. Oke, sudah semua? Nah ya, kalau sudah, sekarang silakan dihubungkan. Hasilnya itu ujungnya dihubungkan seperti ini ya. Ini dihubung ke sini, ini dihubungkan. Kemudian ini kalau hasilnya 100% dihubungkan ke sini, ini dihubungkan ke sini. Oke? Iya. Yang ada istimewa ini. Buat semua. Sempurna itu bisa jadi 20% semua, atau 40% semua, atau 100% semua. Kalau 100% semua berarti bisa jalan dengan baik dan kencang. Masih ngatur ini. Nah, apa-apa, jangan mengganggu orang yang bahagia. Karena bahagia itu tergantung bandingnya. Iya. Gitu ya? Orang yang di atas banyak cobaan. Orang yang di atas banyak cobaan. Setelah minum suplemen ini, Anda akan mengalami penurunan berat badan 10 kilo. Kira-kira yang mau iklan ini siapa? Aduh, iya. Karena mungkin dalam benar pikiran kita kegemuan, sehingga itu ada iklan pelangsing. Rasanya menyapa kita aja, yang lain enggak ya. Kita semua itu akan terpancing atau tergerak sesuai dengan isu kita masing-masing. Begitu isu kita itu adalah tentang keuangan, ada orang bahas tentang duit, itu sensitif ya. Isunya tentang keturunan, sensitif ya. Isunya tentang pendidikan, sensitif ya. Nah, itulah yang disebut dengan outcome. Gimana? Sudah mulai panas? Jadi Pak Andi. Yaitu menuju tentang
Tapi lo ketiga. Biasa lah ya, menuju banget dia. Ini master ketemu suhu ini. Kompetitor. Ayo beres. Tapi tadi ada proyeksi. Oke. Waktu itu ketika ditanya, kan dia riset di interview ke beberapa PSK. Kenapa apa ngambil jalan prostitusi? Hampir semuanya jawabannya seputar ekonomi. Nah, suatu saat itu dibuatkan program karena dia juga aktif di LSM untuk membantu lembaga sosial. Jadi dibuatkan lembaga pelatihan untuk kerja dan disiapkan modal kerja juga. Suatu saat setelah dibuatkan pelatihan, disediakan modal, dibuatkan pekerjaan. Kemudian setelah beberapa bulan, senior saya ketemu lagi di SK. Kok ini gimana ya? Kamu mengubah kenyataan dari keyakinan menjadi kenyataan. Ada juga saya pernah ketemu di anak SMP yang putus sekolah. Ketika saya tanya, kok kamu nggak sekolah? Kenapa? Jawaban dia juga sederhana. Aku nakal. Saya nakal. Sehingga menjadi keyakinan sebelumnya itu dia di labelin seseorang, entah itu gurunya atau orang tuanya disebut anak nakal. Dia meyakini dirinya nakal, sehingga kalau nakal itu tidak layak masuk sekolah, sehingga tidak mau melanjutkan sekolah. Itulah dahsyatnya persepsi. Nah, persepsi itu begitu dahsyat, menjadikan sebuah pandangan yang tak begitu replika itu menjadi sebuah keyakinan dan kenyataan. Itu persepsi. Berikutnya, persepsi juga membuat positioning, memposisikan diri. Dia kaya, aku miskin, atau sebaliknya. Dia pintar, aku bodoh, atau dia terhormat, aku biasa saja. Yang ini mungkin buat sebagian orang akhirnya mengambil pilihan-pilihan yang dianggap selalu pilihan yang paling terjangkau, paling mudah, paling bisa dilakukan. Merasa tidak mampu, akhirnya saya sampai SMP aja. Saya sampai SMA aja. Karena sudah memprosesi bahwa saya nggak mampu lanjut pendidikan. Ada yang nggak mampu atau merasa nggak siap menikah. Nggak siap menikah. Ada yang sampai menahan diri sampai 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai pensiun tidak menikah. Dari persepsi menjadi position. Nah, bagaimana kita mengubah persepsi? Karena persepsi ini menjadikan kita itu membuat angka itu tidak relevan. Teman-teman kalau pegang uang 2.000, pergi keluar rumah, nggak bawa ATM, nggak bawa HP, bawa uang 2.000, terus ketemu temen ngajak makan, kita bawa uang nggak? Kira-kira jawaban kita apa? Nggak bawa, betul nggak? Meskipun pakai uang berapa? 2.000. Jadi 2.000 itu sudah tidak kita anggap sebagai uang, karena kita mempersepsi 2.000 itu kecil banget, dibuat makan dimanapun nggak cukup. Padahal dengan 2.000 kalau pegangan anak jalanan itu gede kan? Oh makasih om gitu. Jadi angka itu menjadi relevan kalau sudah kena persepsi. Maka tadi yang di awal saya cerita tentang utang bisnis ya, 900, 6,5 yang dibenerin pertama kali oleh guru saya itu adalah persepsi. Ketika kami
bercerita Rasulullah macam-macam ya. Jawabannya cuma dua kata. That's life. Ya itulah itu. Tidak semua yang kita inginkan itu selalu langsung mudah didapatkan. Tidak semua yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Bisa jadi terjadi, termasuk kejatuhan bisnis atau ini yang mungkin berantakan, dari fraud sampai curang sampai ngilangin uang kantor. Nah, baru yang kedua ditanya kalimat yang menarik. Menurut 900 itu besar apa kecil? Kami menjawab, ya besar Pak. Sepanjang kamu memandang 900 itu besar, maka masalahmu tidak akan pernah selesai. Jawaban guru saya. Kalau kamu memandang 900 itu besar, masalahmu tidak akan pernah selesai. Kamu harus lebih besar dari masalahmu. Ternyata teman-teman, gedein atau kecilin angka itu cuma ada di pikiran kita aja. 900 mau kita anggap gede atau kita anggap kecil, itu wilayah pikiran. Sama seperti halnya teman-teman ketika lagi capek-capeknya, kayak habis touring atau habis piknik atau habis naik gunung gitu, pulang kemudian besok masuk kerja pagi-pagi, kemudian diminta tolong bikin proposal. Kira-kira jawabannya apa? Capek Pak. Terus kalimatnya ditambahin, nanti Mas, setiap lembarnya ada 1 juta Mas. Proposal itu setiap lembarnya ada 1 juta. Masih capek nggak kira-kira? Langsung hilang gitu. Nah, ternyata capek itu ada di mana? Kenyataan atau pikiran? Pikiran. Sama seperti orang tua, nah kita sebagai orang tua misalnya, kita lagi habis pulang kerja, capek banget, ya. Pulangnya ke rumah ketemu anak, ngajak lari-lari, ngajak main. Masih capek ya kira-kira? Iya. Karena kita dengan sangat mudah mengubah persepsi yang tadinya itu kita lelah, kita capek. Begitu ketemu anak kita yang masih balita itu langsung senang, langsung sampai lari. Bukan. Iya. Artinya capek itu ternyata adanya di pikiran. Kenapa tadi life, mind, and body are one system? Karena semua itu berhubungan. Begitu pikiran kita bilang capek, visi kita langsung drop. Begitu pikiran kita bilang oke, siap, pikiran kita oke, visi kita oke. Terus bagaimana mengubah persepsi? Jika berapa kita ya, nenek-nenek ya, nenek-nenek cenderung peot. Ini yang kiri kakek-kakek cenderung juga ya. Nah, gimana cara mengubah persepsi? Mengubah perspektif. Coba teman-teman balik itu. Diputar. Mengubah perspektif angka. Yang kedua, kami itu diminta setiap 2 jam nongkrong di depan kantor. Setiap 2 jam. Seminggu 2 jam sekali, 2 jam sekali seminggu. Itu kami diminta nongkrong di depan kantor. Cuma duduk, diem, ngeliatin kantor. Dulu saya menyebutnya thinking time. Suruh ngapain? Soalnya kamu duduk aja liatin kantormu gitu. Bayangkan setiap hari kamu masuk ruangan itu, melakukan apa aja yang di situ, kamu melihat teman-teman yang lain seperti apa. Pokoknya suruh duduk. Sejak saat itu, ya, perlu coba ya.
Sejak saat itu, pandangan tentang kehidupan kantor itu berubah. Kenapa? Karena kita sudah mulai naik helikopter view-nya. Kalau kita pegang kendali motor atau mobil, ya, ngegas dengan kecepatan 100 km per jam, dengan ngegas 60 km per jam, dengan ngegas 40 km per jam, ada bedanya nggak? Sama. Tapi orang yang di luar mobil itu lihat kita apa? Mobil banget, sisi itu enggak jalan-jalan dulu. Jadi suatu saat kalau kita memposisikan sebagai driver yang megang setir, itu kita menghadapi langsung jalanan atau rute, itu seakan-akan kita itu semuanya benar. Mau dibikin kencang, mau dibikin pelan, mau dibikin pelan, itu benar karena kita menghadapi langsung. Tapi begitu kita perhatikan dari sisi lain, dari luar rute, dari luar sirkuit, itu kita baru tahu ternyata kita tuh ngebut, ternyata kita itu pelan, ternyata kita itu salah arah, itu kita baru tahu. Maka persepsi ini butuh latihan. Kalau misalnya mau negosiasi, kadang pengusaha adalah mempersepsikan diri kita sebagai orang yang mau kita nego. Sehingga kalau saya ngomong ini, kira-kira jawabannya apa ya? Jawaban dari pihak lawan itu apa ya? Itu kalau kita latihan, itu kita sedang menaikkan level imajinasi kita. Menaikkan level imajinasi kita sehingga kita sudah mulai bersiap-siap. Kalau aku mau jurus ini, kira-kira jurus apa? Ini kira-kira lebih. Nah, maka di beberapa profesi atau kalau dulu zaman saya ngajar sempoa, tahun 2002 itu saya pernah jadi gibel sempoa. Tahun 2002 pernah jadi guru sempoa, gibel sempoa. Itu pelajaran matematika yang level tertinggi itu adalah menggunakan mental, membayangkan. Kan kita sekarang kalau dua itu kan nggak perlu hitung jari ya, karena sudah melekat ya di sini, sudah nulis kompeten kan. Nah, tapi kan dulu pernah berlatihnya dari manual dulu kan. Nah, di level tertinggi itu membayangkan angka-angka itu dan perlu latihan. Kalau di bela diri itu dulu saya ikut baca silat pernah, ikut jiu-jitsu pernah, tempo juga pernah. Itu ada sesi khusus yang kita diminta membayangkan lawan kita, sehingga kita melakukan jurus yang nggak ada lawannya. Tapi kita suruh bikin membayangkan jurus pelawan itu lagi bikin jurus apa, kita pakai apa gitu. Nah, sekarang sebanyak profesi kita belajar membangun persepsi. NLP menaikkan kekuatan sensori kita dengan salah satunya adalah belajar persepsi. Nah, kita sering terjebak dengan persepsi. Ini contohnya. Tapi benar-benar petugas. Meskipun baru pertama kali ketemu, begitu minta izin masuk, dia dibukakan pintu, ya dipersilahkan. Mau meriksa jaringan NLP dalam bisnis. Jadi orang memanipulasi persepsi agar dipercaya seseorang, tapi untuk tujuan-tujuan yang tidak benar, tidak baik. Nah, di lingkungan kerja kita seperti itu. Tidak sedikit orang itu memang sengaja memanipulasi persepsi agar terpercaya. Entah itu menggunakan pakaian yang sangat rapi, sangat wangi, kemudian apa lagi? Menggunakan simbol-simbol sukses, jam tangannya berkelas, handphonenya berkelas gitu. Itu kan ketika diperlihatkan ke orang lain itu langsung mempersepsi bahwa dia orang sukses gitu. Ketika orang sukses itu ngomong aja udah dipercaya gitu, udah jadi coach gitu. Kalau orang yang nggak sukses ngomong sebagus apapun gak dianggap pelajaran ya. Kalau orang sukses baru menguap itu jadi coach gitu ya. Ya. Kalau orang yang dianggap sukses atau orang tadi dipersepsi sebagai orang sukses, orang yang dipersepsi kaya atau berhasil, itu ngomong apa aja dia benar. Nah itu persepsi, dasarnya persepsi. Nah
Teman-teman, kita akan belajar tentang struktur lagi, yaitu di dalam otak kita itu ada yang namanya alam sadar sama bawah sadar. Nah, bagian atas, ya, bagian atas adalah bagian sadar yang terlihat, sedangkan bagian bawah ini adalah bawah sadar. Kalau diibaratkan gunung es yang terlihat di ujung, itu memang terlihat kecil. Ini di dalam air itu lebih gede daripada yang terlihat. Sehingga perilaku kita hari ini itu seakan-akan mencerminkan apa yang kita pikirkan secara sadar, padahal lebih banyak diatur atau diolah oleh bawah sadar kita. Bawah sadar kita apa aja? Belief, values, ideologi, agama, nilai-nilai, ya, gestur, mimik wajah, gerak mata. Kemudian predikat itu adalah visual, auditory, sama kinestetik, ya. Kemudian semantik itu isi kata-katanya. Kalau tonality itu adalah intonasinya, apa namanya, timbre dari suara. Itu kan semuanya bisa diindra. Yang ada diindra adalah di sini. Keyakinan itu nggak bisa diindra, tapi bisa diketahui lewat yang di atas. Maka dengan mengetahui atas ini, kita bisa membaca dari ini. Inilah pentingnya pilar yang kedua, sensori akuiti. Semakin tidak sensitif terhadap sensor yang kita punya, ya, indera kita, maka kita bisa mengenali dalaman seseorang. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, ada yang mau ditanyakan? Ini rata-rata pada berapa jadwal? Ini seperti semakin siang atau semakin semangat ini? Setengah 6 ya? Setengah 6 dari Semarang, dari rumah? Jam 5. Oh, di rumah. Di rumah. Yang liarnya enggak disebut, Pak. Oke. Mau kopi lagi berapa, Pak? Siap. Ya. Oke, lanjut ya. Saya akan jelaskan tentang kerja otak kita. Karena semakin kita memahami ini, kita akan semakin mudah menangkap apa yang sudah dipikirkan seseorang. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, paling kiri bawah. Sini ya. Ini adalah di kiri. Bagian di kiri atau di bagian sini, ya. Jadi kalau teman-teman ada kerusakan bagian ini ada sebagian memori yang hilang kalau rusak. Karena bagian di kiri adalah bagian otak yang fungsinya untuk menyimpan, untuk memorize, untuk menghafal, mengingat. Semua yang kita indra rekamannya dari dipikir. Jelas ya? Maka orang yang kuat di bagian otak kirinya, orang yang kuat mengingat sesuatu secara detail, perhatian dengan detail dan perhatian terhadap apa yang bisa diindra. Paling mudahnya adalah begini. Kalau mau tahu orang itu kuat di otak kirinya atau enggak, kalau gangguan itu lebih lama. Karena ini memastikan kan punya harapan itu semuanya harus matching secara sensori. Kan sebenarnya sensori ini apa namanya? S itu adalah sensing. S itu sensing.
Jadi sense-nya itu kuat, penginderanya kuat, karena dia ingin dikesan dengan baik, maka berdada itu harus matching, harus kena dilihat. Parfumnya juga enak dibauin gitu. Itu orangnya seksi, orangnya individunya kuat. Tapi orang seperti itu, Pakai itu. kalau mandi lama Pak, Mandi lama, saya mandinya lama. mandinya Pak, kalau apa ya dengan mandi? ya, Soalnya kalau anak-anak sekarang ini ya mandi ya. kebiur. Oh, kebiur. Ngambil nggak ada? Saya nggak tahu ya. Ada. Boleh. Nanti kita akan mengenali ada istilah perfeksionis. Oke, ada istilah idealis. Idealis. Ini kalau versi normal ya, ada perfeksionis, ada idealis. Versi gangguan, saya coba kasih tahu versi buruknya ya. Versi buruk itu versi gangguan. Ada istilah OCD. OCD itu Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive Compulsive Disorder. Nah, ini gangguan jiwa yang melekat kepada seseorang dan teman-teman ini. Ada yang tahu nggak bedanya sakit fisik dan sakit jiwa? Memang kalau bapak sakit lampu itu dari luar. Iya. Dan kelihatan sih. Iya. Tapi kan kalau orang sakit lampu, dan kelihatan kan fisiknya kan? Iya. Jadi mulai saya mau nanya, bedanya sakit fisik sama sakit mental atau sakit jiwa apa? Ada fisik dan yang kata. Kenapa? Kita dengan mas. Oh, Oh iya, oke, tadi kan. fisik tidak dirasakan. Bisa dirasakan. Terus? Saudara jiwa dia tidak sadar. Oh, dia sakit jiwa. Tidak sadar itu berarti tidur. Dia tidak tahu ya. Tidak sadar jiwanya ini. Oke, sudah mulai dekat. Jadi teman-teman, bedanya sakit fisik sama sakit mental. Kalau sakit fisik, yang bersangkutan itu bisa dengan sadar menyebutkan posisi dan keluhannya. Tapi kalau sakit mental, yang bersangkutan merasa sehat. Yang sakit adalah lingkungannya. Yang terganggu lingkungannya, bukan yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan merasa sehat, tapi lingkungan yang merasa terganggu dengan kehadiran yang bersangkutan. Jadi kalau oh bukan. Jadi kalau yang sakit fisik yang mengeluh adalah yang bersangkutan. Kalau sakit mental yang mengeluh adalah orang di sekitar yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak terasa sakit. Ya. Sudah mulai ketemu ya bedanya ya. Sehingga begitu teman-teman. Kalau datang ke dokter yang medis ya, kan pasti ditanya bapak keluhannya apa. Ya, itu bisa menyebutkan gigi atau perut atau kepala sakit, itu sakit fisik. Tapi kalau misalnya dokter nanya bapak keluhannya apa, semuanya saya sakit kok. Padahal nggak jelas, saya nggak ada yang sakit kok. Atau bapak kesini yang nggak tahu bapak saya nyuruh saya kesini. Yang sakit siapa? Bapaknya ya. Nah, kalau ada orang yang nggak merasa sakit, tapi yang lainnya terganggu, berarti itu namanya sakit mental. Nah, karena Pak Bagio menanyakan, Bapak panggilnya Pak Subagio? Kan gini ya, beberapa kejadian-kejadian itu kan yang mengeluhkan orang lingkungan ya. Misalnya Pak Soe tadi menyampaikan, anak saya kok mandi lama. Padahal yang mandi mungkin nggak merasa lama kan? Betul kan? Yang maksudnya gimana? Belum tentu kan baru bapaknya satu orang. Tapi kalau 2 orang, 3 orang
semakin banyak orang yang merasa itu sama semua, baru itu disebut apa ada gangguan. Tapi kalau masih satu orang aja, kalau setelah ini misalnya ada ini, yang tadi disleksia itu ya, disleksia, disfasia, diskalkulia itu kan ada orang tua yang marah-marah tuh, anaknya nggak bisa baca, biasanya baca, dilesin kemana-mana itu nggak bisa baca. Tapi nggak pernah memeriksakan kalau anak ini disleksia atau enggak. Sehingga intinya di rumah itu gaduh terus. Kenapa? Karena tahunya anak ini nggak bisa baca. Begitu diperiksakan secara mental ternyata ada bagian mentalnya yang kena, gitu, yang apa? Yang rusak. Nah itu bagian salah tertentu yang nggak sinkron. Yang itu terapinya bisa macam-macam ya. Kayak dulu waktu saya punya murid disfasia itu, ternyata waktu kita kolaborasi dengan dokter anak, spesialis anak, itu ada saraf yang tidak terangsang pada saat dia masih balita, yang mestinya sudah mulai makan makanan keras. Ya. Tapi karena orang tuanya nggak tega, anaknya nggak suka makanan keras, selalu menyediakan makanan dulu dan semua. Jadi nasi ya jadi dulu, kemudian biskuit yang mestinya ini jadi dulu. Jadi semuanya dibikin halus dulu baru dimakan. Sehingga bagian rahangnya bagian ini mulutnya itu tidak terlatih untuk mengunyah makanan keras. Sehingga sebagian sarafnya itu tidak kuat untuk diajak apa namanya mengikut lafal. Nah itu versi dokter, versi fisioterapi lah terapi. Macam-macam itu karena masing-masing punya pendekatan ya. Makanya itu kolaborasi pada saat penanganan seperti ini. Posisi itu orangnya punya obsesi, jadi sebelah obsesi kompulsif disorder. Gangguan karena memiliki obsesi yang terlalu besar. Kadang mandi tadi apa berkali-kali. Lamanya itu karena berkali-kali. Kalau hanya sekali tapi terus ngapain lagi yang lain, itu lain cerita. Saya tadi kamar itu HP dah gitu. Karena fenomena sekarang aja orang yang kamar mandi mungkin ada yang bawa HP loh. Betul nggak? Sebenarnya ini saya juga dulu itu kopian. Ya bisa jadi bapak masalah tadi normal, tapi yang menggugurkan lama. Oh bapak mandinya lama. Akhirnya anaknya yang lama. Tapi gini, kalau mandinya saya berkali-kali, mandi sekali merasa belum bersih, mandi lagi, belum bersih, mandi lagi, itu bisa masuk pada kering. Tapi kalau waktu yang lain, namanya cerita. Karena ada orang yang saya pernah dari orang tua, mas, anakku yang butuh kalau sakit, sudah apa? Dia butuh nggak cukup sekali, minimal 5 kali. Butuh, nanti butuh lagi, makanya nggak salah semua. Jadi itu, jadi mulai sendiri saya pikir nggak sampai sekarang. Itu di periksa di dalam, mereka punya positif. Kalau sudah ketahuan, kan begini, tugas psikolog, tugas psikiater, tugas dokter, tugas hampir semua profesi, bahkan kita ini tugasnya supervisor, itu kan menemukan masalah, habis itu menemukan jalan keluar. Jika dokter itu mendiagnosa penyakit, habis itu membuat rekomendasi tindakan dan melakukan tindakan, kan sama sudah tugas kita sama. Nah, kalau sudah ketahuan penyebabnya kan berarti mudah memutuskan intervensinya kan, habis itu diapain. Tapi kalau profesionalis, idealis, nanti kita bahas di sini. Siapa yang suka idealis, siapa yang suka profesionalis. Gitu, kita dulu ya. Oke. Jadi sensing atau memori ini, sensor ini, orang-orang yang kuat panca inderanya, penginderanya, 5 inderanya kuat dan detail. Kalau terlalu kuat, biasanya yang punya kebiasaan nyari contoh tadi itu orang ini, orang yang kuat pada indera, karena dia lebih sulit
bagian kiri, tapi di bagian kiri sepertinya ini yang kompas kiri. Bagian otak yang fungsi utamanya adalah membuat perbandingan, membandingkan dalam bahasa Latin namanya rasio. Orang yang suka membanding-bandingkan namanya rasional. Betul nggak? Rasio itu perbandingan kan? Jadi orang yang rasional itu adalah orang yang sering membanding-bandingkan. Makanya sekolah formal kita itu sangat-sangat memanjakan orang yang rasional. SD, SMP, SMA, perkuliahan itu kan ada lomba-lomba, ada kejuaraan, ada ranking, betul nggak? Sekolahnya kalau itu ada nggak? Dari ya, ada zaman kita dulu ada ranking ya. Memang waktu zaman kita, waktu zaman kita, memang sekolah formal itu sangat memanjakan anak-anak yang kuat di bagian sensori dan yang konteks yang kiri. Makanya sering disebut dengan otak kiri. Sekolah formal kita itu memanjakan anak-anak yang punya kekuatan otak kiri, yang kuat di memori dan kuat di rasional. Kurikulumnya juga begitu, semuanya serba sistematis. Bahkan kalau urusan kreativitas saja itu sangat seragam. Kalau diminta gambar pemandangan, gambarnya apa? Gunungnya ada berapa? Sama kan? Coba. Sekolahnya beda kan? Gunungnya sama loh. Mataharinya ada? Ada. Guru kita beda loh, betul nggak? Guru kita beda kan? Guru kita beda, sekolah kita beda, tapi kurikulumnya sama, pemandangan itu. Coba kalau dulu itu ada yang gambar pemandangan itu cuma satu pohon, mesti ditegur sama gurunya. Ya bener mas. Nah iya, artinya itulah yang terjadi di sekolah anak-anak kita, sekolah kita dulu ya. Sekolah zaman kita dulu itu sangat memanjakan orang-orang atau anak-anak yang punya kemampuan otak kiri yang memadai, melakukan imajinasi, membayangkan. Imajinasi itu berarti menghadirkan sesuatu yang tidak ada. Betul nggak? Contoh, kursi ini. Ngomong-ngomong, kursi kita atau bahas gitu? Betul nggak Bu Nuri? Iya, Bu Raya sama Pak Selamat nih. Bapak, Oke, sebelum kursi ini jadi sebuah produk, dia diciptakan di mana? Di pikiran siapa? Desainernya, betul ya, kreatornya. Sehingga ketika orang bertanya, coba buatin kursi, itu kreator masih bingung menjelaskannya karena ada di mana? Baru ada di otaknya. Tahun 80-an, Steve Jobs itu pernah menantang desainernya, tolong buatkan handphone dengan satu tombol. Itu semua bilang tidak mungkin. Tahun 80-an kita pakai handphone apa? Nokia. Kita nggak pakai handphone lah. Nokia. Kita masih handphone kartu. Ini kok ada kecil ada. Kecil pun 90-an. Ya. Di 80-an itu kayaknya misalnya aku masih telepon kabel yang telkom itu masang tiang listrik yang gede ya gede. Nah, yang handphone gede ini kan ada di Amerika Pak. Di kita belum gede itu. Nah di Amerika pada saat mereka masih pegang handphone gede itu, Steve Jobs sudah minta dibuatin handphone dengan satu tombol. Semua timnya nggak bilang nggak mungkin, nggak bisa. Artinya di pikirannya Steve Jobs itu pendiri Apple ya. Di pikirannya Steve Jobs itu sudah kebayang bahwa suatu saat akan ada handphone dengan satu tombol. Saat akhirnya iPhone itu yang punya satu tombol, iPhone generasi pertama. Kan tombolnya cuma satu. Apa? Oh iya. Kamu Steve Jobs
pakai kesini sebenarnya nggak ada tombolnya. Yang mungkin zaman dulu itu hanya bayangan. Kita kalau nonton film zaman kecil kan nonton film Power Rangers ya, komunikasinya pakai tangan. Kayaknya itu mimpi kapan gitu. Tapi itu sudah pernah dibuatin sama orang sutradaranya sama skenario ini. Oke, itu namanya imajinasi. Nah, imajinasi ini karena menghadirkan yang nggak terlihat, inilah yang disebut dengan indera keenam. Jadi indera keenam itu hadirnya dari neokorteks bagian kanan, membayangkan sesuatu yang tidak bisa diindra. Kalau misalnya kita datang ke sebuah pemakaman gelap, terus mulai terdengar suara, terlihat bayangan, terlihat warna putih, apa yang kita lihat? Lari juga. Karena langsung kita asosiasi kemana kan? Kemana-mana. Ini pocong ya, macam-macam kan? Ya kuntilanak ya macam-macam. Pokoknya jenis-jenis apa mistis yang nggak sekolah ini. Kenapa? Kan kita semua punya. Semua orang punya kan? Saya mau nanya nih, otak seperti ini punya kita lengkap nggak? Lengkap ya? Ada nggak yang lengkap di sini? Karena kalau nggak lengkap kita nggak ada di sini. Cuma begini Pak. Bicara itu kan ada bicara apa ya? Oh ini ya Pak. Itu problemnya Pak. Nah, cuma begini Pak, yang saya mau kalau ganti rasional, kalau rasional itu terukur, karena terukur maka lebih perfect. Namanya perfeksionis. Orang-orang yang kuat di bagian neokorteks kiri cenderung perfeksionis. Sedangkan orang yang terlalu kuat di bagian kanan atas itu idealis. Idealis. Makanya dua-duanya temannya sedikit. Ingat ya, dua-duanya temannya sedikit. Orang yang terlalu pintar, sering ranking, sering juara, temannya nggak punya. Kenapa? Karena profesionalis. Semua itu dihitung, tapi nggak penting. Pokoknya diajak ngapain aja itu dihitung dulu, dirasionalkan. Tapi enggak, mendesak enggak. Makanya cenderung nggak asik karena itu nonton juga aku jalan tugas. Kenapa? Kalau sekolah. Dan kalau nggak sekolah ya tidak. Gak ada yang mengakui. Jadi bisa tadi keputusan. Nah kalau tadi dia kenapa temannya nggak banyak? Karena melangit. Terlalu tinggi itu terlalu liar, terlalu banyak. Jadi ngobrol itu nggak nyambung. Kalau itu karena obrolannya kadang-kadang kritis, kadang-kadang tinggi aja bahasanya terlalu tinggi sampai saking inteleknya itu sekitarnya dan nyampe kalau sudah punya ide diminta menceritakan, sulit menceritakan, terus akhirnya pokoknya lebih karena bingung menjelaskannya. Nah ini dia. Nah yang mau diwaspadai adalah begini ya Pak. Di sini ada dua jenis orang idealis. Karena imajinasi yang tinggi itu membuat orang itu punya bayangan. Yang bayangan itu ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak dikontrol. Kalau bisa dikontrol, membayangkan sesuatu yang dikontrol sendiri, didatangkan, itu namanya visualisasi. Kalau nggak bisa dikontrol, bayangan itu datang sendiri, nggak bisa dikendalikan, itu namanya halusinasi. Jelas. Jadi kalau teman-teman diminta membayangkan atau merencanakan
Kan pernah ikut klaster kan ya? Ikut klaster pernah? Rapat kerja? Menyusun program, menyusun rencana-rencana. Itu kan kita dipaksa untuk membayangkan masa depan ya. Betul nggak? Karena dikasih panduan, diajarin, maka itu namanya visualisasi, masih dalam kontrol. Tapi kalau mau buanan mana-mana sampai ke planet ke-7, ya, saat saya menjadi Superman, atau saya itu pernah ketemu sama orang yang halusinasi tinggi ini, ini seorang mahasiswa dari Beta Purbalingga, kemudian diterima di Semarang. Semester 1, semester 2 masih baik-baik saja. Semester 8 itu sudah mulai aneh. Teman-teman kosnya itu sebenarnya suka hilang, tidak ketemu. Motornya temannya juga suka hilang, tidak ketemu. Ketika sudah mulai terganggu, dia melaporkan si anak ini, diminta ketemu dengan saya. Kemudian saya tanya, apa yang muncul dalam benakmu ketika melihat orang-orang di sekelilingmu? Saya cerita, saya itu diutus lah ke Semarang. Semarang itu benar-benar gelap. Saya harus menyelamatkan mereka. Jadi sendal-sendalnya itu diamankan sama dia, itu diselamatkan. Motor itu disimpan di tempat lain, itu diselamatkan, diamankan. Itu kan kalau mau dibawa ke ranah kriminal itu sebenarnya sudah kriminal semua. Tapi ini karena orang ini mengalami halusinasi yang sudah parah. Jadi itu kalau masih di level bisa diajak ngobrol, itu namanya waham, namanya waham. Tapi kalau sudah nggak bisa diajak ngobrol, sudah di level yang lebih tinggi, itu namanya fase. Namanya schizophrenia. Ada yang pernah dengar ini? Schizophrenia. Tulisannya schizo. Ini yang hijau. Ini yang biasanya dirawat di RSU. Yang kedatangan halus atau tadi yang kedatangan sendiri atau muncul sendiri menjadi halusinasi ini memang butuh diskusi lebih lanjut. Tapi itulah yang dialami oleh para nah, yang ini itu ada levelnya teman-teman. Sebelum kesini kan tadi waham ya, waham kebesaran. Jadi merasa dia diutus di suatu tempat. Jadi semua itu harus berlaku dari dia. Itu bisa jadi loh. Di BPS kami bisa muncul begitu. Saya harus menyelamatkan kamu ini Pak. Barangnya dibawa pulang, jangan sampai. Sebelum menjadi kesini teman-teman, itu berada sebelumnya adalah depresi. Sebelum menjadi depresi, itu adalah berangkat dari stres. Sebelum menjadi stres, itu berangkat dari ini nggak apa-apa ya, nyampe sini nggak apa-apa nih? Ya, nggak ada di modul loh ini. Jadi kalau itu di industri ya, di lingkungan teman-teman, stres itu penyebabnya ada 4. Umumnya ya, umumnya. Yang pertama adalah underload, yang kedua overload, yang ketiga boleh satu lebih yang keempat adalah di konten. Jadi isu kalau di industri penyebab stres itu adalah underload, overload, overlap,
inkompeten kalau di lingkungan kerja. Tidak apa-apa, kalau sudah dicatat tidak apa-apa. Jangan masuk orang yang libur. Kalau siapa juga. Jadi yang membuat stres, kalau urusan kerjaan lo ya. Tapi kalau urusan interpersonal atau intrapersonal, urusan kekeluargaan, urusan pertemanan, lain lagi. Ya, lebih luas lagi. Ini yang urusan cuma di industri aja. Rasa berhasil dalam negosiasi kita, sebetulnya kita dapat apa sih? Puas, oke, dapat kepuasan, dapat kesepakatan. Kesepakatan apa yang membuat kita itu merasa itu berhasil? Karena permintaan kita terpenuhi. Permintaan kita terpenuhi, oke. Ketika permintaan terpenuhi, apakah betul-betul menguntungkan? Secara kos, ya. Secara kos ya. Secara kos ya. Oke, kita semua punya pengalaman masing-masing ya. Secara kos bisa ya, yang satu belum tentu. Berarti meskipun kesepakatan tapi belum tentu untung ya. Terpaksa. Oke. Kesepakatan itu adalah kesepakatan untuk tidak sepakat atas masing-masing permintaan. Jadi ibarat peperangan itu hanya gencatan senjata saja nggak sepakat ya. Oke. Yang ketiga, dalam setiap negosiasi tidak ada aturan main yang baku. Kenapa ini disebut dengan seni? Karena nggak ada rule of the game yang baku. Sehingga ketika negosiasi di pasar untuk transaksional, dengan negosiasi di kantor untuk kesepakatan kerja, dengan negosiasi di rumah untuk kesepakatan pengasuhan atau kesepakatan di rumah ya, keluargaannya, itu aturan mainnya bisa dinamis. Yang kita bisa berhasil hari ini, kita pakai lagi besok belum tentu berhasil. Ini yang disebut dengan seni. Sehingga komponen ini perlu kita kenal. Ya, setiap hari itu kita ada negosiasi ya. Negosiasi. Nah, teman-teman punya kesan apa di negosiasi masing-masing? Tidak harus dengan urusan kantor ya. Urusan rumah boleh, dengan anak, dengan pasangan, waktu belajar juga boleh. Yang menurut teman-teman big deal atau good deal. Enggak ya? Istri lah. Oh, dengan istri ya? Dengan istri nggak mana itu? Enggak. Jadi kita tahu kita datang dari apa? Pakai PDAM. Kemudian saya mencoba merekrutasi ke pengurusnya adalah karena awalnya kita pemasarannya individu, kita dapat sama kelompok ya, paling tidak ya bisa tidak kelompok, dan tidak nanti bisa individu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini konteksnya air ya? Ayo, Dari mana nih? Kamu siapa? saya dulu. Tetangga. Aku lawannya bisa Antar tetangga. antar ya. Jadi, oke, negosiasi terkait dengan kamera view rusak. Kamera view rusak. Jadi saat itu tuh terjadi Deteksi, alat mendeteksi. saat itu kan terjadi problem produksi terkait dengan mesin rusak tersebut. Jadi proses produksi itu berhenti sangat lama. Kemudian ya di dalam mesin tersebut memang masih dicari penyebab dan actionnya itu mau seperti apa itu belum selesai. Sudah berjam-jam ya akhirnya dari saya berdiskusi atau bernegosiasi dengan QA untuk membuat sistem manual, jadi tidak menggunakan sistem tersebut. Bagaimana supaya produksi tetap jalan dengan proses manual tersebut. Seperti
atau tidak berhasil? Berhasil, Pak. Berhasil, oke. Oke, baik. Silakan Pak Sui. Dua satu saja. Mas, kami ada dikatain langsung showcase. Saya ada dua Pak. Yang pertama bukan kerjaan Pak ya. Showcase. Negosiasi terkait waktu azan bulanan Bapak. Itu kan kalau tidak salah kita bulan itu di minggu bulan ini. Ya. Jadi lainnya kan tanggal 11. Oke. Nah, di tanggal 11, 12, 13, 14 saya libur. Jadi saya libur untuk masuk minggu. Jadi tanggal 18 Maret. Bapak sebagai apa yang buat nego? Saya sebagai keluarga. Sebagai warga. Ya, karena melihat kondisi kan di tanggal itu kan mungkin habis libur panjang. Ya. Terus saya malah nggak libur, jadi punya saya bukan kata seperti saya ada acara. Sesepuh. Berhasil Pak. Berhasil ya? Ya. Oke. Masuk cara itu. Namaku bocor. Oh, iya. Putus permen. Terus yang kedua, tentang kerjaan Pak. Oke. Tadi negosiasi publik. Jadi kita kan ada budget untuk order speaker publik yang sewanya 29 juta per bulan. Yang secara plan akan datang di Maret 2025. Tapi dari vendor sudah datang dan minta untuk ditarik. Terus saya bilang, ya nggak bisa, sudah dari plan. Tapi kalau kamu bisa, tapi saya itu bisa nggak di bulan Maret ini datang, tapi harganya sama seperti restoran yang ada sekarang. Iya. Baik. Oke, berarti secara timing bisa maju 1 tahun. Secara cost ikutin yang lama, terus kita 40 juta. Oh. Jadi secara cost untuk secara timing juga turun. Tapi mulai nanti bulan Maret 2025 kembali ke hasil. Oke, kita. Oke, terima kasih. Istimewa. Oke, siapa lagi yang mau sharing? Tangan direktur lagi ya. Saya mau menginformasikan saja negosiasi saya itu baru bulan kemarin itu di proyeknya Lembaga dan Bimbingan Simasi di Jawa Timur. Jadi saya sibuk di situ ya. Proyek Lembaga dan Bimbingan ya. Dan di situ ada order mampu lantai di atas. Itu setelah saya di situ presentasi itu ide saya di luar tugas bukan hanya lampu nabawi saja, tapi pintu nabawi jadi ada pintu nabawi, ada tempat Al-Qurannya juga secara nabawi. Jadi satu proyek itu jadi 3 negosiasi presentasi saya yang menarik. Ini kerjaan yang mana ya? Kerjaan cantikan Pak. Jadi apa ya? Juga pertamanya juga di sampingan. Di sini sampingan. Jadi seperti contoh yang sampaikan itu di sini itu sebagai status saja. Oh iya. Sebagai status. Itu itu lagi Punya keluarga. Status itu status. status saja. Status saja. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau share? Rekam jejak pun kegiatan ini kalau Ada lagi yang mau share? Sharing boleh? balik. Sudah? Sama. Mau share? Boleh sama. Untuk kawin Kemarin saya negosiasi dengan salah itu di Semarang biasanya level up ke menjadi LPP. Karena kemarin kita untuk pada kota dan alhamdulillah jadi yang mau lah. Tidak mau. Sepakatnya tuh nggak mau karena apa Pak? Karena apa? karena rata-rata sih mereka tidak mampu kalau berfungsi sebagai Oke. rata-rata contohnya ya. Oke. Itu aja Pak. Ya, dan saya sudah tidak bisa masalah. Nggak bisa maksa ya. Nggak bisa tanya ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, tepuk tangan dulu buat semua yang sudah hadir.
risiko profesi. Wah, itu coba. Nanti terjadi. Umur-umur budaya orang tua. Oh, umur-umur budaya. Semua punya the best intention, Pak. Semua punya niat yang baik. Kan punya faktor alternatifnya masing-masing ya. Ya, oke. Faktor yang nggak memihak atau kesepakatan yang tidak keren, bagus, apapun istilah orang lain itu tidak penting. Yang penting adalah ini, hasilnya adalah the most yang kita bisa dapatkan dari hasil kesepakatan itu apa aja. Gitu. Sehingga mau menurunkan efisiensi, menaikkan efisiensi atau menaikkan produktivitas, ya menurunkan defect, itu benefit-benefit yang bisa kita lakukan. Nah yang itu kita kejar, mau disebut menang atau kalah itu sudah nggak relevan. Nah, sehingga tujuan negosiasi adalah betul-betul mendapatkan semua benefit-benefit yang kita mau itu dapat. Itu baru kita bisa merasa berhasil. Meskipun kata awal tidak berhasil, maka tidak sedikit teman-teman kalau kita perhatikan ya banyak pelajaran-pelajaran sejarah perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang menurut zamannya itu dianggap kesepakatan yang tidak memihak tadi atau tidak menyenangkan, tidak bagus, tapi endingnya setelah 10, 20 tahun atau 100 tahun berikutnya menjadi kesepakatan yang bagus karena perspektif. Orang saat itu mungkin perspektifnya ada yang leadernya yang mewakili perjanjian itu hanya menjangkau visualisasinya itu hanya baru 10 tahun ke depan, sehingga target negosiasi itu berhasil setelah 10 tahun. Ada yang setelah 100 tahun sampai ribuan tahun. Bahkan beberapa orang hari ini kita mengenal beberapa nama orang yang umurnya setelah ribuan tahun itu masih disebut. Orang-orang yang punya prestasi yang mungkin di zamannya itu nggak jago. Contohnya siapa? Apa Fir'aun? Yang diingat Fir'aun bukan Nabi Musa ya. Tak sesuai yang dikenal buat tahun. Iya. Iya, ini ada Gajah Mada, ada Alexander Sugih, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada banyak. Yang itu perjanjian-perjanjian yang mungkin di zamannya itu dicemooh, tapi hari ini dirasakan. Bahkan mungkin ada perjanjian Liga Jati, perjanjian apa yang di zaman Belanda itu ya. Ya, itu negosiasi yang mungkin di zamannya sudah the best, ya. Bahkan dilewati diwakili oleh orang-orang yang the best negosiator. Yang orang-orang ini juga tidak ada yang tiba-tiba dilahirkan dari negosiator. Semuanya juga berangkat dari negosiasi kecil ke semakin besar, sampai mewakili negara, bisa mewakili beberapa negara. Jadi targetnya adalah get the most that you can and fulfill your interest. Mendekatkan kita terhadap apa yang menjadi benefit utama kita. Waktu kami selesai pengadilan itu kan jadi sebelum terjadinya kelanjutan pengadilan itu banyak yang nawarin ke kami. Mas Kevin 100 juta aja, nanti SP3 Mas Kevin 100 SP nya jalan terus, bukan SP3 lagi, tidak ada pembelian perkara. Perkara lanjut terus sampai habis 600. Itu kalau misalnya kita nggak berusaha untuk menghentikan proses itu, bisa jadi lebih dari itu.
kita mencari solusi itu kesana kemari. Bahkan teman-teman, kami itu waktu itu konsultasi dengan orang yang tanda kutip mengaku mewakili Mabes, katanya orang Mabes Polri. Ini direkam nggak? Nanti dia tuh ya, hilangi suaranya ya. Itu hanya duduk sekali makan 1 jam 100 juta. Makan siangnya kita yang bayar. Itu kita diminta ketemu 1 jam itu hanya ketemu 1 jam itu 100. Sampai kita tuh apa asalnya polsek berapa, polres berapa, polda berapa itu apa itu. Kalau ketemu polsek itu baru segini, ketemu polres segini, krimsus segini. Isinya itu alat semua itu loh. Jemur itu ya. Begitu selesai, itu baru saya minta maaf tuh. Gara-gara sering alat semua. Jadi ternyata kemarin alat-alat itu ya, ternyata ya saudaraku juga. Teman saya juga gitu. Artinya terbawa emosi. Ini pengalaman negosiasi yang terbawa emosi. Tapi endingnya pasal membuat surat itu adalah keringanan hukuman. Yang tadinya 2 tahun menjadi 3 bulan. Dan kenapa bisa-bisa kita terjadi? Karena kita tahu bahwa ini bukan pelaku. Tim kami itu bukan pelaku. Nah, ketika di compare dengan case yang lain, ternyata kan kalau datang ke pengadilan itu, yang namanya pengadilan itu kan ramai terus ya. Kayak ruang sidang itu nggak ada matinya ya. Habis putusan ini. Nah yang sebelah itu ngobrol-ngobrol. Ini kasus apa? Ini kasus Tesla. Ini kasus ini. Sudah habis berapa? 1,5. Sudah habis berapa? Sudah enggak? Itu kayak gitu. Angka itu nggak ada yang ngerti. Sudah kehilangan rasa. Karena angka itu sudah nggak relevan, Pak. Sebenarnya ini nggak ramai masalah sebelum. Begitu saya dengar angkanya yang lain itu lebih gede dari saya. Aku sembuh saya. Aku sembuh itu. Ada teman saya masih tersangkut bikin namanya yang jadi orang. Tapi bikin sembuh. Padahal ini perjuangan yang selembar untuk kasus putus itu negosiasi. Oke. Bagaimana kita menaikkan power dalam negosiasi? Yang pertama adalah kita mengenali apa itu need dan apa itu power. Kalau kita sejak awal itu mencantumkan need kita atau menampilkan need kita, maka power kita turun. Kalau kita tuh merasa itu nggak butuh, power kita naik. Makanya kenapa kalau dalam teknik negosiasi kalau ada orang jualan sudah mencantumkan BU apa namanya? Beruang. Menang nggak negosiasinya gitu ya? Sebenarnya kalah. Karena dibayar dengan berapapun diterima. Saya akan bahas dulu dengan internal management atau kami bahas dulu dengan manajemen. Pada saat ini kita sudah tensinya turun nih. Karena kalau kita langsung putusin saat itu, bisa jadi kita masih emosional. Kalau sudah emosional itu keputusan kita sangat tidak rasional. Karena emosi naik, rasional turun. Tadi dia pertanyaan Pak Suri ini. Gimana kalau kita terjebak di emosi? Bagaimana mengembalikan emosi? Salah satunya adalah minta waktu, menyepakati perubahan waktu, mereschedule agar tidak diputuskan saat ini juga. Aku minta waktu ya. Minta waktunya kapan? Bulan depan. Kok kesuwen? Ya wes kalau dibungkas. Wah kesuwen Pak. Nah, kan ini negosiasi waktu kan. Tapi begitu waktunya sudah disepakati, kita punya waktu lagi untuk menyusun strategi baru, amunisi baru. Itu Pak untuk dia yang terjebak di emosi. Salah satunya yang kita nego adalah waktu. Kita minta waktu, Pak. Gimana? Kalau punya waktu. Ya kan slavery namanya Pak. Slavery. Kalau kita nggak punya pilihan namanya no choice ya. One choice sama dengan no choice. Kalau no choice kan kita hidup penuh keterpaksaan. Karena nggak
mungkin lah kalau nggak punya buat kita orang merdeka ya. Kan kita orang merdeka. Kayak yang makin makmum oke lah, boleh terus. Ya, sehingga kita ajak mereka bahwa yang dulu bahasa orang tua itu produksi atuh, ada masih jauh. Jadi kita masih punya waktu untuk, artinya waktu itu pasti masih ada. Karena kalau kita terjebak untuk nggak punya waktu, nggak punya kontrol dalam situasi itu, dan kita dalam kontrol mereka. Tapi kalau kita sudah bisa mengontrol, bahkan termasuk negosiasi waktu dikasih, saya yakin 100% permintaan kita berikutnya juga akan dikasih. Sehingga seni ini memang harus kita latih, kita nikmati ya. Ingat ya, emosi naik, intelektual turun. Sehingga kalau kita terjebak emosi yang kadang-kadang memang disetting oleh mereka, kan mereka sudah by desain, mungkin ini dari banding-bandingan, kalau masih punya ya, nanti kamu bagian teriak-teriak, nyorak itu, kerjanya nyorak itu. Nah, begitu nggak kondusif, kita langsung buat kesepakatan waktu. Kayaknya hari ini kita belum bisa buat kesepakatan. Lalu iso, lagi pulau-pulau orang masih iso jajah menang. Karena selesai kita bisa punya argumen. Terus kapan? Kita tahu bulan depan, mau semua. Nah, kan nego lagi nih. Nego jadi baru waktu. Jadi sepakat itu tidak sepakat. Itu adalah menyepakati perubahan waktu. Karena kadang-kadang waktu itu adalah bagian dari solusi. Begitu waktu berubah, emosi mereka juga sudah mulai turun. Kadang mereka energinya juga sudah turun. Ya, nah mereka juga energinya besar tuh Pak. Untuk memulih, untuk konsolidasi. Nah, ketika kita geser terus, waktunya mereka sampai sendiri. Begitu mereka sudah capek, intelektual mereka yang turun. Karena yang terjadi emosi. Gitu. Gitu. Oke. Nah, ini saya juga dong. Adalah ketika mereka nyerang, kita nggak bereaksi, tapi berupa pesan. Kita mengambil langkah ke samping, menyamai. Jadi itu yang diserang itu tidak melawan atau mundur, tapi langkahnya menyamai, menghindari ke samping. Bukan lagi mundur, bukan mundur untuk mengakomodir semuanya, tidak. Tapi begitu nggak kondusif, kita langsung geser ke permainan. Kita ubah kesepakatan, nggak ada urusan kesepakatan negosiasi yang sebelumnya disepakati, tapi kita geser kesepakatannya waktu untuk geser kesepakatan berikutnya. Itu mengubah permainan. Begitu perubahan permainan ini mereka terima, berarti 100% permainan dalam kontrol kita. Begitu permainan dalam kontrol kita, itu mau kita takut, mau kita apa-apain juga. Kalau bisa menerima negosiasi strategi waktu dan sebagainya. Kita jelas urusan ya. Oke. Nah ini. Kita jelaskan konsekuensinya. Kita edukasi dia mereka. Kita jelaskan bahwa konsekuensi itu tidak sepakat atau konsekuensi jika tidak terjadi kesepakatan akan terjadi A, B, C, D. Ini yang membuat mereka tetap berada dalam pikir lagi, betul. Ada dalam rasional. Sepanjang mereka masih rasional ya. Karena kita kan berusaha berada dalam kesepakatan yang sama-sama rasional. Karena kalau ada salah satu pihak yang emosional, kesepakatan tidak negosiasi tidak bisa dilanjutkan. Karena negosiasi adalah pertemuan manusia yang intelektual. Ingat ya, negosiasi adalah intellectual sport. It's not emotional sport. Negosiasi adalah olahraga intelektual, bukan olahraga emosional. Jadi kalau ada satu pihak yang emosi, maka harus dihentikan. Nah kita kalau pengendali permainan, ya kita yang menghentikan. Kita nggak bisa ngomong sama orang yang lagi emosi. Jangankan negosiasi, teman-teman kalau ketemu ada sahabat atau teman yang kehilangan anggota keluarganya ya, sedang sedih gitu, ada nggak yang berani ngasih nasihat? Gampang itu tidak ngasih nasihat. Karena mereka tidak sedang
dalam posisi intelek, tidak dalam posisi rasional, mereka sedang emosional, masih merasa kehilangan. Begitu kita datang melayat terus bilang sabar ya, nah, sabar aku nggak ngerti rasanya aku, nggak ngerti apa yang aku kita rasake kan. Kalimatnya ada pembelaan seperti itu karena masih emosional, sehingga yang dibutuhkan cuma dipegang tangannya atau dipeluk atau dilus-lus, wes nggak usah ngomong malah bikin masalah. Gitu. Karena memang sedang tidak rasional. Sama kayak orang lagi jatuh cinta itu. Kalau jatuh cinta itu kan semuanya udah gelap ya. Teman-temannya bilang, kamu kok ayu. Nah, si jatuh cinta itu ayu banget ya. Itu bidadari surga ya, gitu. Nggak ada bandingannya. Kan gelap itu, mau diomongin apa aja gelap. Kucing loh. Murah ini dia. Jadi disebut kekecilan ya disebut ideal, disebut kegedean ya disebut ideal karena gelap. Rasional turun. Kenapa? Karena emosi naik. Maka kalau kita mau komunikasi, yang perlu kita pastikan pertama adalah kita berkomunikasi kepada orang yang sedang rasional. Ini kalau negosiasi. Nah, kalau negosiasi sama pasangan ya monggo lah, mau pakai teknik lain, Anda lebih tahu ya. Cara menaklukkannya sudah lebih jago ya. Begitu Pak. Ini masih nunggu yang lain atau? Enggak Pak, berarti proses sama kita aja. Oh oke. Baik. Kita foto dulu baru closing ya. Oke. Kita foto dulu baru closing. Karena nanti setelah itu isi post test. Post test sudah dibagi belum ya? Udah ya, udah diisi juga? Belum ya. Kita kayaknya foto dulu aja. Mumpung masih